Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila video terlalu sederhana karena sekedar untuk saya simpan di akun saya sebagai bukti pengalaman. Tetapi bila ada yang tertarik untuk menyaksikan, silahkan saja. Video ini bukanlah bahasan, hanya membacakan jawaban yang didapat dari ChatGPT dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan di ChatGPT. Saya gunakan setting publik, barangkali bisa menginspirasi pemirsa. Bila suka boleh di like, bila ingin komentar ya silahkan, tapi mohon maaf bila saya kurang tanggap. Subscribe boleh-boleh saja. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan. Mungkinkah listrik statis salah ketik ini. Mungkinkah listrik statis dikonversi menjadi dinamis? Jawabannya dari ChatGPT, ya. Listrik statis dapat dikonversi menjadi listrik dinamis, meskipun prosesnya tidak terjadi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis adalah akumulasi muatan listrik pada permukaan benda yang tidak bergerak. Sementara listrik dinamis adalah aliran arus listrik melalui konduktor. Proses konversi ini terjadi saat muatan statis dilepaskan dan bergerak, menciptakan arus listrik yang dinamis. Berikut cara dasar bagaimana listrik statis dapat dikonversi menjadi listrik dinamis. Yang pertama, pelepasan listrik statis. Ketika muatan listrik statis pada permukaan benda mengalami pelepasan, itu dapat menghasilkan aliran listrik. Misalnya, jika seseorang menyentuh benda yang bermuatan statis, seperti setelah berjalan di atas karpet, muatan tersebut bisa mengalir melalui tubuh dan menghasilkan aliran listrik singkat, yang merupakan listrik dinamis. Fenomena ini terlihat pada saat terjadi percikan listrik kecil. Yang kedua, pelepasan listrik pada skala lebih besar. Dalam skala yang lebih besar, seperti petir, muatan statis yang terakumulasi di awan dilepaskan melalui udara dalam bentuk listrik dinamis yang sangat besar. Ini merupakan contoh konversi yang lebih dramatis, di mana listrik statis yang terakumulasi di atmosfer tiba-tiba dilepaskan dalam bentuk arus listrik yang mengalir atau listrik dinamis. Ketiga, penggunaan kapasitor. Dalam komponen elektronik, kapasitor adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk menyimpan muatan listrik statis yang kemudian bisa dilepaskan dan dialirkan sebagai arus listrik dinamis saat diperlukan. Misalnya, ketika kapasitor dalam sirkuit diisi dengan muatan listrik statis dan kemudian sirkuit tersebut dihubungkan untuk mengalirkan muatan, listrik statis tersebut diubah menjadi listrik dinamis. Keempat, pembangkit energi statis. Beberapa penelitian berusaha memanfaatkan listrik statis untuk menggerakkan perangkat elektronik skala kecil, misalnya generator triboelektrik (triboelektrik nanogenerator atau tanks), memanfaatkan gesekan antara dua material yang berbeda untuk menghasilkan muatan listrik statis, yang kemudian dapat dialirkan menjadi listrik dinamis dan digunakan untuk mengisi baterai atau menggerakkan perangkat kecil. Kesimpulan, secara prinsip, listrik statis bisa diubah menjadi listrik dinamis jika muatan statis tersebut diberikan jalur konduktif sehingga bisa mengalir. Namun, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa listrik statis adalah muatan yang terakumulasi, sementara listrik dinamis adalah arus listrik yang terus mengalir. Kemudian pertanyaan berikutnya, alat apa yang bisa mengakumulasi listrik statis? Jawabannya, alat yang dapat mengakumulasi listrik statis disebut elektroforus atau generator elektrostatis. Alat-alat ini memanfaatkan berbagai mekanisme untuk mengumpulkan dan menyimpan muatan listrik statis.
Berikut beberapa alat utama yang digunakan untuk mengakumulasi listrik statis. Yang pertama adalah Van de Graaff generator. Van de Graaff generator adalah salah satu alat paling terkenal untuk mengakumulasi listrik statis. Alat ini bekerja dengan memindahkan muatan listrik melalui sabuk isolator yang bergerak, kemudian mengumpulkan muatan tersebut pada bola logam berongga yang besar di bagian alat. Bagian atas alat. Muatan listrik statis yang terkumpul pada bola logam ini bisa mencapai tegangan yang sangat tinggi. Cara kerja: sabuk isolator digerakkan oleh motor dan membawa muatan listrik ke bola logam yang kemudian mengakumulasi muatan tersebut. Semakin lama alat berjalan, semakin besar akumulasi muatan di permukaan bola. Yang kedua, elektroforus. Elektroforus adalah alat sederhana yang dapat mengakumulasi listrik statis melalui gesekan antara dua permukaan yang berbeda. Alat ini terdiri dari plat logam dan permukaan isolator. Gesekan antara kedua material menghasilkan muatan listrik statis yang dapat ditransfer ke plat logam. Cara kerja: elektroforus diisi dengan cara menggosokkan material isolator atau seperti karet atau resin untuk menghasilkan muatan statis. Kemudian plat logam diletakkan di atas permukaan tersebut dan dapat diambil untuk membawa muatan listrik. Mesin Wimshurst. Mesin Wimshurst adalah alat mekanis yang menggunakan cakram berputar untuk menghasilkan dan mengakumulasi muatan listrik statis. Alat ini memanfaatkan dua cakram yang berputar berlawan arah, dilengkapi dengan strip logam yang terletak di sepanjang tepi cakram. Saat cakram berputar, muatan listrik diakumulasi melalui proses induksi. Cara kerja: ketika cakram berputar, strip logam pada cakram mengumpulkan muatan listrik statis yang kemudian disimpan pada dua kondensator atau biasanya bola logam besar. Mesin ini sering digunakan dalam eksperimen elektrostatis di laboratorium. Keempat, Leyden jar. Tabung Leyden. Leyden jar adalah alat penyimpan muatan listrik statis yang berfungsi mirip dengan kapasitor primitif. Ini terdiri dari botol kaca yang dilapisi logam di bagian dalam dan luar. Alat ini digunakan untuk mengakumulasi dan menyimpan listrik statis dalam jumlah besar. Cara kerja: muatan listrik statis disimpan pada lapisan logam di dalam dan di luar botol kaca, dengan kaca bertindak sebagai isolator di antara kedua lapisan. Ketika Leyden jar terhubung ke sumber listrik statis, muatan akan diakumulasi dan disimpan di dalamnya. Kelima, generator triboelektrik. Generator triboelektrik adalah alat yang menghasilkan muatan listrik statis melalui gesekan antara kedua material yang berbeda atau efek triboelektrik. Alat ini digunakan untuk mengumpulkan listrik statis melalui gesekan dan memanfaatkannya untuk berbagai aplikasi kecil. Cara kerja: ketika dua material triboelektrik digesekkan satu sama lain, salah satu material menjadi bermuatan positif dan yang lainnya bermuatan negatif. Muatan tersebut kemudian dapat diakumulasi dan digunakan. Keenam, alat penggaruk atau rubbing device. Alat sederhana seperti balon atau kain wol juga dapat digunakan untuk mengakumulasi listrik statis melalui gesekan. Misalnya, menggosokkan balon ke rambut kering dapat menghasilkan listrik statis yang cukup untuk mengangkat potongan kertas kecil atau menarik benda-benda ringan. Kesimpulan: alat-alat di atas memanfaatkan berbagai mekanisme seperti gesekan atau triboelektrik, induksi elektrostatik, dan pengangkutan muatan untuk mengakumulasi listrik statis. Van de Graaff generator dan mesin Wimshurst adalah alat yang umum digunakan dalam eksperimen fisika untuk menghasilkan listrik statis dalam jumlah besar, sementara Leyden jar digunakan untuk menyimpan muatan listrik statis tersebut.
Berikut pertanyaan lainnya. Apakah semua alat yang diterangkan itu mengakumulasi listrik positif dan negatif secara bersamaan? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua alat yang dijelaskan mengakumulasi listrik positif dan negatif secara bersamaan. Beberapa alat hanya mengakumulasi satu jenis muatan pada waktu tertentu, sementara yang lain dapat mengakumulasi kedua jenis muatan. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana muatan listrik diakumulasi dalam alat-alat tersebut. Pertama, Van de Graaff generator. Van de Graaff generator dapat mengakumulasi muatan positif atau negatif. Oh, jadi maksudnya kalau enggak muatan positif ya muatan negatif, salah satu aja. Tergantung pada material sabuk yang digunakan dan arah arus yang dihasilkan. Generator ini biasanya dirancang untuk mengakumulasi muatan positif di bola logam, meskipun ada juga yang dapat menghasilkan muatan negatif jika material dan konfigurasi diubah. Muatan yang dihasilkan satu jenis muatan atau biasanya positif diakumulasi di bola logam, sementara muatan lawannya tetap ada di sabuk atau rangka mesin. Kedua, elektroforus. Elektroforus dapat mengakumulasi baik muatan positif maupun negatif, tergantung pada jenis material yang digosokkan. Gesekan antara material isolator dan plat logam menyebabkan perpindahan elektron yang menghasilkan akumulasi muatan. Muatan yang dihasilkan bergantung pada jenis material yang digosokkan. Misalnya, plat logam bisa mengakumulasi muatan negatif jika elektron ditransfer ke permukaan isolator atau sebaliknya. Yang ketiga, mesin Wilms-Hertz. Mesin Wilms-Hertz secara simultan mengakumulasi muatan positif dan negatif. Ini bekerja dengan menggunakan dua cakram berputar yang berlawanan arah dan strip logam untuk menghasilkan muatan melalui induksi. Muatan positif diakumulasi di satu kondensator atau biasanya bola logam besar, sementara muatan negatif diakumulasi di kondensator lainnya. Muatan yang dihasilkan mesin ini menghasilkan dan memisahkan kedua muatan secara bersamaan di dua kutub yang berbeda. 4. Leyden jar atau tabung Leyden. Leyden jar sebagai alat penyimpanan muatan listrik statis biasanya menyimpan muatan positif dan negatif pada waktu yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Muatan positif disimpan pada lapisan logam di bagian dalam botol dan muatan negatif disimpan pada lapisan logam di bagian luar, dengan kaca bertindak sebagai isolator di antara keduanya. Muatan yang dihasilkan, muatan positif dan negatif disimpan terpisah pada lapisan dalam dan luar secara bersamaan, dengan kaca sebagai pemisah isolator. Kelima, generator triboelektrik. Generator triboelektrik memanfaatkan efek triboelektrik, di mana dua material berbeda digosokkan satu sama lain. Satu material akan kehilangan elektron atau menjadi bermuatan positif, sementara material lainnya mendapatkan elektron atau menjadi bermuatan negatif. Jadi generator ini menghasilkan kedua jenis muatan secara bersamaan, tetapi terpisah pada dua material yang berbeda. Jadi kalau generator triboelektrik bisa melakukan akumulasi secara bersamaan untuk muatan positif dan muatan negatifnya ya. Muatan yang dihasilkan, satu material akan mengakumulasi muatan positif dan material lainnya mengakumulasi muatan negatif secara bersamaan ya. Keenam, alat penggaruk atau rubbing device. Seperti generator triboelektrik, alat penggaruk seperti balon atau kain wol menghasilkan muatan positif dan negatif pada permukaan yang berbeda ketika digosokkan. Satu permukaan menjadi bermuatan positif dan permukaan lainnya menjadi bermuatan negatif. Muatan yang dihasilkan, muatan positif dan negatif dihasilkan pada dua permukaan yang berbeda. Misalnya balon menjadi bermuatan negatif dan rambut atau kain wol menjadi bermuatan positif. Kesimpulan,
Van de Graaff generator dan elektroforus biasanya mengakumulasi satu jenis muatan pada permukaan utamanya. Mesin Wimshurst dan Leyden jar secara simultan mengakumulasi muatan positif dan negatif, tetapi memisahkannya pada kutub yang berbeda. Generator riboelektrik dan alat penggaruk juga menghasilkan kedua jenis muatan secara bersamaan, tetapi memisahkannya pada dua material yang berbeda. Jadi tidak semua alat mengakumulasi muatan positif dan negatif di satu tempat secara bersamaan. Banyak dari alat tersebut memisahkan kedua jenis muatan pada bagian atau material yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya. Untuk akumulasi muatan untuk akumulasi muatan negatif, apa ada perbedaan bentuk tabung dan bahan akumulatornya? Jawabannya ya. Bentuk tabung dan bahan akumulator sangat mempengaruhi akumulasi muatan negatif pada perangkat yang menyimpan atau mengakumulasi muatan listrik statis. Baik bentuk tabung atau wadah maupun material yang digunakan dapat mempengaruhi bagaimana muatan negatif diakumulasi dan disimpan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi akumulasi muatan negatif. Pertama, bentuk tabung. Bentuk spherical atau bola. Tabung atau wadah berbentuk bola sering digunakan untuk mengakumulasi muatan listrik statis. Seperti pada Van de Graaff generator, bentuk bola lebih efisien dalam mengakumulasi muatan listrik, termasuk muatan negatif, karena bentuk ini memungkinkan distribusi muatan yang merata di permukaannya. Selain itu, gaya listrik pada permukaan benda berbentuk bola mendorong muatan agar terdistribusi secara simetris dan mencegah terjadinya loncatan listrik. Jadi bentuk bola itu bisa mengakumulasi muatan secara maksimal berarti. Bentuk silindris atau tabung dalam Leyden jar atau tabung Leyden. Bentuk tabung atau silinder digunakan untuk menyimpan muatan negatif di bagian dalam atau luar wadah. Bentuk ini memungkinkan akumulasi muatan negatif pada permukaan logam di bagian dalam atau luar, dengan kaca bertindak sebagai isolator di antara lapisan-lapisan ini. Meskipun tidak seefisien bola dalam distribusi muatan, bentuk tabung masih cukup baik untuk menyimpan muatan dalam aplikasi sederhana. Bentuk datar atau lempengan. Untuk kapasitor modern, bentuk lempengan digunakan di mana dua lempengan logam yang dipisahkan oleh material dielektrik digunakan untuk menyimpan muatan positif dan negatif pada masing-masing lempengan. Bentuk ini juga cukup efektif untuk akumulasi muatan dalam sirkuit elektronik. Jadi cuma lempengan begitu aja bisa itu ya, bisa untuk dijadikan kapasitor untuk mengakumulasi muatan. Kedua, bahan akumulator. Bahan yang digunakan untuk mengakumulasi muatan negatif harus memiliki sifat tertentu, terutama berkaitan dengan kemampuannya untuk menyimpan elektron atau memisahkan muatan. Berikut beberapa bahan yang umum digunakan. Logam konduktor. Bahan logam seperti aluminium, tembaga, atau perak sering digunakan untuk mengakumulasi muatan, termasuk muatan negatif. Karena logam merupakan konduktor yang baik, elektron dapat dengan mudah bergerak di dalam logam dan terakumulasi pada permukaan logam. Dalam Leyden jar, misalnya, lapisan logam di bagian dalam dan luar botol kaca bertindak sebagai penyimpan muatan. Material dielektrik atau isolator. Material isolator seperti kaca, karet, plastik, atau resin sering digunakan sebagai pemisah atau dielektrik antara dua lapisan konduktor dalam alat seperti Leyden jar atau kapasitor. Isolator ini tidak mengakumulasi muatan negatif secara langsung, tetapi penting dalam menjaga muatan negatif tetap terisolasi dan terpisah dari muatan positif. Bahan triboelektrik.
Dalam generator triboelektrik atau alat penggaruk, material triboelektrik seperti karet, kain wol, plastik, atau resin digunakan untuk menghasilkan dan mengakumulasi muatan negatif melalui gesekan. Material ini dipilih berdasarkan posisinya dalam seri triboelektrik, di mana bahan tertentu cenderung mengakumulasi muatan negatif lebih baik setelah terjadi gesekan. Kapasitor keramik. Bahan keramik dalam kapasitor modern dapat digunakan sebagai isolator atau bahan penyimpan muatan. Kapasitor keramik umumnya digunakan dalam aplikasi elektronik karena kemampuannya untuk menyimpan dan mengakumulasi muatan dalam jumlah besar pada ukuran yang kecil. Pengaruh ketiga, pengaruh bentuk dan bahan terhadap akumulasi muatan negatif. Bentuk alat mempengaruhi distribusi muatan pada permukaan. Misalnya, sudut tajam atau bentuk tidak beraturan dapat menyebabkan konsentrasi muatan atau disebut efek ujung yang meningkatkan resiko pelepasan muatan listrik sebelum akumulasi maksimal tercapai. Sebaliknya, bentuk bulat atau halus seperti bola lebih baik untuk didistribusi muatan yang merata. Jadi kalau bentuknya runcing-runcing dan tajam itu listriknya gampang loncat ya. Bahan konduktif lebih efektif untuk mengakumulasi muatan negatif karena elektron dapat bergerak bebas di dalamnya dan berkumpul di permukaan material. Isolator, meskipun tidak menyimpan muatan secara langsung, penting dalam mencegah muatan negatif berpindah tempat atau bercampur dengan muatan positif, sehingga membantu dalam mempertahankan akumulasi muatan. Kesimpulan, bentuk tabung atau wadah dapat mempengaruhi efisiensi akumulasi muatan negatif. Bentuk bola lebih baik untuk distribusi merata, sedangkan tabung atau silinder juga dapat digunakan dengan baik dalam aplikasi tertentu, seperti pada Leyden jar. Bahan akumulator seperti logam konduktif digunakan untuk menyimpan muatan negatif karena kemampuannya untuk menampung elektron. Sementara isolator atau dielektrik penting untuk menjaga muatan tetap terpisah dan terisolasi. Bentuk dan bahan yang dipilih harus disesuaikan dengan kebutuhan alat untuk mengakumulasi dan menyimpan muatan negatif secara efisien. Itu kesimpulan. Bentuk dan bahan yang digunakan untuk akumulasi sangat berpengaruh ya. Pertanyaan berikut, kecepatan dalam mengakumulasi pada alat-alat tersebut konstan atau berubah-ubah? Jawabannya, kecepatan akumulasi muatan listrik pada alat-alat yang digunakan untuk menyimpan listrik statis tidak konstan dan bisa berubah-ubah. Kecepatan tersebut tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis alat, bahan yang digunakan, sumber muatan, serta kondisi lingkungan. Berikut adalah penjelasan bagaimana kecepatan akumulasi muatan dapat berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akumulasi muatan. Pertama, jenis alat. Van de Graaff generator. Kecepatan akumulasi muatan pada generator Van de Graaff bergantung pada kecepatan putaran sabuk pengangkut muatan dan seberapa efisien sabuk tersebut mentransfer muatan ke bola logam. Semakin cepat sabuk berputar, semakin cepat muatan dapat diakumulasi. Namun, seiring bertambahnya jumlah muatan yang terkumpul, medan listrik yang dihasilkan juga semakin kuat, yang dapat memperlambat kecepatan akumulasi karena muatan tambahan mengalami tolakan elektrostatik dari muatan yang sudah ada. Ya, tolakan kayak itu kali ya. Air penuh luber gitu apa? Beda kali ya. Mesin Wimshurst. Mesin Wimshurst bekerja dengan kecepatan akumulasi yang juga bergantung pada kecepatan putaran cakram dan efisiensi induksi muatan antar elektroda. Seperti pada Van de Graaff, muatan bertambah lebih lambat ketika medan listrik di antara bola-bola logam atau konduktor lainnya semakin kuat. 2.
Bahan akumulator. Bahan yang digunakan untuk akumulasi seperti logam konduktif atau isolator akan mempengaruhi seberapa cepat muatan listrik dapat disimpan. Logam dengan konduktivitas tinggi seperti tembaga atau perak memungkinkan elektron untuk berpindah lebih cepat dan mengakumulasi muatan lebih cepat. Sebaliknya, isolator memerlukan waktu lebih lama untuk membangun akumulasi muatan karena elektron tidak bergerak bebas. 3. Sumber muatan. Gesekan atau efek triboelektrik pada alat yang menggunakan gesekan untuk menghasilkan muatan seperti generator triboelektrik atau elektroforus, kecepatan gesekan sangat mempengaruhi kecepatan akumulasi muatan. Jika gesekan intens dan cepat, muatan akan terakumulasi lebih cepat. Sebaliknya, jika gesekan lambat atau tidak konsisten, akumulasi akan lebih lambat. Induksi elektrik dalam alat seperti mesin Wimshurst. Muatan akumulasi melalui induksi. Kecepatan akumulasi di sini bergantung pada kecepatan putaran cakram dan seberapa efisien sistem dalam menginduksi muatan dari cakram ke elektroda. 4. Medan listrik yang terbentuk. Ketika muatan mulai terkumpul pada suatu permukaan, medan listrik yang dihasilkan oleh muatan tersebut semakin kuat seiring bertambahnya jumlah muatan. Medan listrik ini dapat menahan muatan tambahan yang ingin bergabung dengan permukaan yang sama, memperlambat kecepatan akumulasi muatan pada tahap-tahap berikutnya. Fenomena tolakan elektrostatik. Muatan sejenis atau positif-positif atau negatif-negatif saling tolak. Ketika jumlah muatan negatif yang terkumpul pada suatu alat menjadi besar, tolakan antar muatan membuat muatan tambahan lebih sulit untuk terakumulasi. Hal ini mengurangi kecepatan akumulasi seiring waktu. 5. Kondisi lingkungan. Kelembaban. Udara lembab cenderung mengurangi kecepatan akumulasi muatan karena air di udara dapat bertindak sebagai penghantar atau konduktor yang memungkinkan muatan bocor dari permukaan akumulator. Dalam lingkungan yang lembab, listrik statis lebih sulit dihasilkan dan dipertahankan. Tekanan udara. Tekanan udara yang tinggi bisa meningkatkan kepadatan partikel di sekitar alat yang dapat mempengaruhi medan listrik di sekitar akumulator. Sementara tekanan rendah, misalnya di ruang vakum, bisa mempercepat akumulasi muatan. 6. Tegangan breakdown atau pelepasan listrik. Setelah jumlah muatan yang diakumulasi melebihi tegangan tertentu, disebut tegangan breakdown. Alat mungkin mengalami pelepasan muatan listrik dalam bentuk percikan atau loncatan listrik atau discharge. Hal ini menyebabkan hilangnya sebagian muatan yang telah terakumulasi dan mempengaruhi kecepatan akumulasi selanjutnya. Perubahan kecepatan dalam setiap alat. Pada awal proses akumulasi, kecepatan pengumpulan muatan biasanya tinggi karena muatan pada permukaan masih sedikit dan tidak ada tolakan antara muatan yang signifikan. Seiring waktu, kecepatan akumulasi melambat karena tolakan elektrostatik antara muatan yang sudah ada dan muatan baru semakin kuat. Jika lingkungan atau kondisi alat berubah, seperti perubahan kelembaban atau tegangan breakdown yang tercapai, kecepatan akumulasi muatan juga bisa mengalami penurunan yang tajam atau bahkan berhenti jika terjadi pelepasan muatan. Kesimpulan, kecepatan akumulasi muatan pada alat-alat listrik statis berubah-ubah dan tidak konstan. Faktor-faktor seperti jenis alat, bahan yang digunakan, sumber muatan, medan listrik yang terbentuk, dan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi seberapa cepat muatan dapat diakumulasi. Pada umumnya, kecepatan akumulasi cenderung tinggi pada awal proses, tetapi akan melambat seiring bertambahnya muatan yang terkumpul dan semakin kuatnya medan listrik yang dihasilkan. Ya, jadi untuk ngumpulin muatan itu nggak bisa konstan. Misalkan ngalirnya itu kalau air misalkan
bisa diatur debitnya 10 meter kubik per detik gitu, terus konstan itu bisa. Tapi kalau untuk mengakumulasi muatan statik nggak bisa begitu, bisa berubah-ubah. Mungkin detik ini muatannya sekian, detik berikutnya muatannya bisa turun atau bisa tambah. Nah, pertanyaan berikut. Dapatkah akumulasi listrik yang ada diatur kecepatan buang muatannya? Seperti misal arus buang muatan maksimal 10 ampere, dikondisikan hanya 5 ampere saja. Nah, jadi maksudnya kan namanya akumulasi kan ngumpulin. Nah, habis itu kalau udah terkumpul kan bisa dilepas atau dibuang gitu ya. Nah, pembuangan itu tidak sekaligus maksudnya gitu. Maksud pertanyaan saya itu. Ya, akumulasi listrik statis atau listrik yang telah disimpan dapat diatur laju pelepasan atau discharge-nya, termasuk pengaturan arus keluaran agar sesuai dengan nilai yang diinginkan. Misalnya mengatur agar arus pelepasan maksimal 10 ampere dikondisikan hanya 5 ampere. Pengaturan ini bisa dilakukan menggunakan beberapa teknik dan perangkat elektronik, bergantung pada sifat muatan yang disimpan dan kebutuhan arus keluaran yang stabil. Berikut cara-cara untuk mengatur kecepatan buang muatan atau discharge pada sistem listrik. Pertama, resistor atau hambatan. Menggunakan resistor adalah cara paling dasar untuk membatasi arus keluaran. Resistor memperlambat aliran elektron dengan memberikan hambatan pada aliran arus. Dengan memasang resistor dalam rangkaian, arus maksimum yang dapat mengalir akan berkurang. Cara kerja: arus listrik yang keluar dari sumber muatan akan dikontrol oleh nilai resistansi yang sesuai berdasarkan hukum Ohm. Dalam kurung rumusnya V sama dengan I kali R. Dengan memilih nilai resistansi yang tepat, arus dapat dibatasi ke tingkat tertentu. Misalnya, jika tegangan sumber adalah 50 volt dan Anda ingin membatasi arus menjadi 5 ampere, Anda bisa menggunakan resistor dengan nilai sesuai rumus. Keuntungan: pengendalian arus sederhana dan mudah dilakukan. Keterbatasannya dengan menggunakan resistor ini ya. Menggunakan resistor dapat menghasilkan panas, terutama pada arus tinggi, sehingga efisiensi energi bisa berkurang. Selain itu, resistor hanya memberikan pengaturan statis yang tidak fleksibel untuk kondisi dinamis yang berubah-ubah. Ya, iya ya, kan akumulasi aja nggak stabil, nggak bisa berubah-ubah. Pakai resistor kecepatan ini bisa berubah juga kali ya. Penggunaan kapasitor dan induktor. Dalam beberapa sistem, kapasitor dan induktor dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan pelepasan muatan. Kapasitor dalam kapasitor, laju pelepasan muatan tergantung pada resistansi total rangkaian dan kapasitansi kapasitor. Dengan menambahkan resistor ke rangkaian kapasitor, arus pelepasan bisa diperlambat, yang memungkinkan kontrol terhadap seberapa cepat muatan dibuang. Induktor bisa digunakan untuk memperlambat perubahan arus dalam rangkaian. Arus melalui induktor tidak bisa berubah secara tiba-tiba, sehingga induktor bisa membantu menahan lonjakan arus dan memberikan pengendalian arus yang lebih stabil. Keuntungan: efektif dalam rangkaian AC atau dalam sistem yang memerlukan perubahan arus secara bertahap. Keterbatasan membutuhkan desain rangkaian yang lebih rumit dan lebih banyak komponen. Ketiga, pengatur tegangan voltase regulator. Voltase regulator atau pengatur tegangan dapat digunakan untuk mengendalikan laju pelepasan muatan. Tegangan yang stabil bisa diatur melalui regulator, yang pada gilirannya akan membatasi arus keluaran. Pengatur tegangan bekerja dengan memotong atau menurunkan tegangan yang lebih tinggi ke tingkat tegangan yang diinginkan. Cara kerja: voltase regulator seperti linear regulator atau switching regulator bisa digunakan untuk mengontrol tegangan yang dipasok ke beban yang otomatis akan dibatasi arus keluaran. Misalnya, regulator LM317 bisa diatur untuk mengeluarkan tegangan yang stabil dan dengan demikian membatasi arus. Keuntungan: menghasilkan tegangan yang stabil dan dengan desain yang tepat, arus yang terkontrol dengan baik. Keterbatasan: pengendalian lebih
banyak berfokus pada tegangan dan bisa menjadi kurang efisien pada beban yang bervariasi. Current limiting circuit atau rangkaian pembatas arus. Dalam sistem elektronik, rangkaian khusus yang disebut current limiting circuit bisa dirancang untuk memastikan bahwa arus maksimum tidak pernah melebihi batas yang ditentukan. Cara kerja. Rangkaian ini menggunakan elemen aktif seperti transistor atau MOSFET yang bertujuan untuk memantau arus yang mengalir melalui beban. Jika arus melebihi nilai yang telah ditentukan, rangkaian akan secara otomatis membatasi atau memutus aliran arus. Keuntungan pengendalian arus yang lebih fleksibel dan dinamis. Pengguna bisa menetapkan batas arus tertentu, misalnya 5 ampere, dan rangkaian akan memastikan bahwa arus tidak pernah melebihi batas ini. Keterbatasan membutuhkan desain rangkaian yang lebih kompleks dan komponen tambahan seperti sensor arus dan transistor. Switching power supplier atau SMPS. Switching power supply atau SMPS adalah perangkat yang sangat efisien dalam mengontrol dan mengatur arus serta tegangan. SMPS menggunakan metode switching untuk mengubah daya listrik dari sumber dan kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan beban. Cara kerja dalam SMPS, komponen switching seperti transistor atau MOSFET bekerja dengan sangat cepat untuk mengonversi tegangan input menjadi tegangan output yang teratur. Ini juga dapat diatur agar membatasi arus pada level tertentu, misalnya 5 ampere, menggunakan teknik feedback loop. Keuntungan, efisiensi tinggi dan fleksibilitas dalam mengatur baik tegangan maupun arus. Keterbatasan, lebih kompleks dan mahal dibanding metode lain. 6. Kapasitor listrik atau superkapasitor dengan kontrol pengosongan. Untuk aplikasi yang membutuhkan pelepasan muatan dengan laju yang terkontrol, superkapasitor dengan rangkaian kontrol dapat digunakan. Superkapasitor memiliki kemampuan menyimpan dan melepaskan muatan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, namun laju pelepasannya dapat dikendalikan. Cara kerja superkapasitor bisa dipasangkan dengan rangkaian pembatas arus seperti resistor atau current limiting circuit untuk memastikan arus pelepasan tidak melebihi batas tertentu. Ini sangat berguna untuk aplikasi dengan kebutuhan daya tinggi dalam waktu singkat tetapi memerlukan arus yang dikontrol. Keuntungan, dapat mengatur pelepasan muatan dengan arus yang tinggi tetapi dikendalikan secara efisien. Keterbatasan, superkapasitor mungkin mahal terutama untuk aplikasi besar. Kesimpulan, arus buang muatan dapat diatur untuk membatasi pelepasan muatan ke nilai yang diinginkan, seperti membatasi arus maksimal menjadi 5 ampere. Metode yang paling sederhana adalah menggunakan resistor untuk membatasi arus, sementara untuk kontrol yang lebih presisi dan dinamis bisa menggunakan current limiting circuit, voltase regulator, atau switching power supply atau SMPS. Pengaturan laju pelepasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem, tergantung pada apakah tujuannya untuk kontrol tegangan atau arus secara langsung. Oke, pertanyaan berikutnya. Jika demikian, memungkinkan mendapatkan listrik dinamis yang stabil dari generator listrik statis. Ini pertanyaannya, apakah mungkin listrik dinamis yang stabil itu bisa didapat dari generator listrik statis gitu? Jawabannya adalah secara teoritis. Jadi teori ini baru teori belum ada pembuktian. Memungkinkan untuk mendapatkan listrik dinamis yang stabil dari generator listrik statis dengan menggunakan metode yang tepat untuk mengontrol laju pelepasan muatan dari sistem akumulasi listrik statis. Namun ada beberapa tantangan dan langkah yang perlu dipahami dalam proses ini karena sifat listrik statis berbeda dari listrik dinamis. Prinsip dasar
Listrik statis vs listrik dinamis. Listrik statis adalah akumulasi muatan listrik pada permukaan suatu objek dan muatan tersebut tidak bergerak hingga terjadi pelepasan atau discharge melalui konduktor atau loncatan listrik. Listrik dinamis adalah arus listrik yang mengalir secara terus-menerus melalui suatu penghantar atau konduktor, seperti dalam rangkaian listrik atau sirkuit elektronik. Generator listrik statis seperti Van de Graaff generator atau mesin Wimshurst menghasilkan muatan statis yang bisa dilepaskan dalam jumlah besar, tetapi umumnya terjadi dalam waktu singkat atau secara intermittent. Agar listrik statis bisa digunakan untuk menghasilkan listrik dinamis yang stabil, beberapa teknik berikut dapat digunakan. 1. Konversi listrik statis ke dinamis. Untuk mendapatkan listrik dinamis yang stabil dan listrik statis, diperlukan proses konversi yang mengubah muatan statis menjadi arus listrik kontinu atau dinamis dengan kontrol yang tepat. Berikut adalah cara-caranya. Mengontrol pelepasan muatan. Pengontrol pelepasan muatan dengan menggunakan komponen seperti resistor atau current limiting circuit, pelepasan muatan listrik statis dapat dikontrol agar berlangsung secara perlahan dan stabil. Hal ini memungkinkan pengaturan arus keluaran agar menghasilkan listrik dinamis dalam bentuk arus yang stabil. Kapasitor untuk penyimpanan sementara. Kapasitor bisa digunakan untuk menyimpan muatan statis dalam jumlah besar dan kemudian melepaskan muatan tersebut secara terkontrol. Kapasitor bank yang besar bisa mengakumulasi muatan statis dan kemudian melalui rangkaian pelepasan yang terkontrol menghasilkan arus dinamis yang stabil. Konversi muatan impulsif menjadi aliran stabil. Listrik statis cenderung dilepaskan dalam impuls besar atau seperti percikan listrik. Impuls ini bisa diubah menjadi arus dinamis yang lebih halus dengan menggunakan rangkaian filter seperti induktor dan kapasitor. Rangkaian ini dapat menghaluskan pelepasan muatan impulsif hingga arus listrik yang dihasilkan menjadi lebih stabil. 2. Penggunaan rangkaian elektronik untuk stabilisasi. Rangkaian elektronik yang terdiri dari voltase regulator, current limiting circuit, dan switching regulator dapat digunakan untuk menstabilkan keluaran listrik dari generator statis. Beberapa perangkat dan rangkaian dapat digunakan. DC-DC converters. Setelah listrik statis dikonversi menjadi arus listrik dinamis, DC-DC converter bisa digunakan untuk menjaga ketegangan dan arus tetap stabil pada level tertentu. Linear voltase regulator. Ini adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa tegangan yang dihasilkan dari generator statis tetap konstan, meskipun arus pelepasan muatan mungkin berfluktuasi. Switching Power Supply atau SMPS dapat digunakan untuk mengonversi dan menstabilkan daya yang dihasilkan dari listrik statis. Mereka sangat efisien dalam mengatur tegangan dan arus keluaran dari sumber listrik yang tidak stabil. 3. Penggunaan kapasitor dan superkapasitor. Kapasitor atau superkapasitor dapat menyimpan muatan listrik dalam jumlah besar dan kemudian melepaskannya secara bertahap untuk menghasilkan arus listrik dinamis yang stabil. Berikut cara penggunaannya. Pengisian kapasitor. Kapasitor diisi dengan muatan listrik statis yang dihasilkan oleh generator. Ketika kapasitor penuh, muatan dapat dilepaskan secara perlahan melalui rangkaian yang terkontrol untuk menghasilkan arus listrik yang stabil. Superkapasitor memiliki kemampuan menyimpan lebih banyak muatan dibandingkan kapasitor konvensional dan mampu melepaskan muatan dengan lebih terkontrol, sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan arus listrik dinamis yang stabil. 4. Penggunaan flywheel energy storage. Salah satu cara inovatif untuk menstabilkan keluaran listrik statis adalah dengan menggunakan sistem penyimpanan energi mekanik seperti flywheel atau roda gila. Dalam sistem ini, energi dari listrik statis dapat dikonversi menjadi energi mekanik atau putaran roda gila dan kemudian dikonversi kembali menjadi listrik dinamis dengan menggunakan generator dinamis yang terhubung ke roda gila. Flywheel menyimpan energi kinetik dan melepaskannya secara stabil menghasilkan arus listrik yang lebih konstan. 5.
Kombinasi dengan baterai. Baterai dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang dihasilkan dari konversi listrik statis dan kemudian melepaskannya sebagai listrik dinamis yang stabil. Ini dapat dilakukan dengan mengisi baterai listrik statis dapat digunakan untuk mengisi baterai melalui rangkaian penyarah atau konverter tegangan. Setelah baterai terisi, baterai dapat melepaskan arus listrik dinamis yang stabil yang bisa digunakan untuk kebutuhan daya berkelanjutan. Baterai juga bisa digunakan sebagai penyangga atau buffer untuk menghasilkan fluktuasi arus yang mungkin terjadi selama proses pelepasan muatan listrik statis. Ini kayaknya paling memungkinkan nih dengan pakai baterai. Yang ngecas baterai kan walaupun ngisinya itu tersendat-sendat tapi tetap ngisi kan, pada akhirnya terakumulasi, tapi ketika ngeluarin kan stabil ya. Tantangan dan solusi. Fluktuasi pelepasan listrik statis biasanya dilepaskan dalam bentuk loncatan atau impuls. Ini menimbulkan tantangan untuk mendapatkan arus dinamis yang halus. Solusi seperti rangkaian filter atau kapasitor induktor atau menggunakan konverter switching bisa mengurangi fluktuasi ini. Efisiensi. Konversi listrik statis ke listrik dinamis mungkin kurang efisien karena kehilangan energi selama proses pelepasan dan pengendalian arus. Menggunakan metode pengendalian canggih seperti PWM atau pulse width modulation dalam rangkaian konverter bisa meningkatkan efisiensi. Itu bacanya benar nggak ya? Pulse width Kesimpulan, meskipun listrik statis pada dasarnya berbeda dari listrik dinamis, dengan teknologi yang tepat seperti penggunaan kapasitor, regulator current limiting circuit atau current limiting circuit (SIMPS) dan baterai, listrik statis dapat dikonversi menjadi listrik dinamis yang stabil. Meskipun tidak ideal untuk semua aplikasi, konversi listrik statis ke dinamis bisa dilakukan dalam konteks tertentu di mana kebutuhan daya yang stabil diperlukan, seperti pada sistem penyimpanan energi atau aplikasi daya kecil. Nah ini pertanyaan. Nah ini pertanyaan berikut ya. Saya tanya, adakah ilmuwan yang sudah mencoba semua teknik tersebut? Dan siapakah dia? Jawabannya adalah sejauh ini tidak ada satu ilmuwan tunggal yang secara khusus telah mencoba semua teknik untuk mengkonversi listrik statis menjadi listrik dinamis yang stabil seperti yang telah dijelaskan. Namun beberapa ilmuwan dan insinyur telah berkontribusi pada pengembangan sebagai komponen dan konsep yang terlibat dalam pengendalian dan konversi energi listrik. Berarti semua itu hanya analisa dari ChatGPT ya, dari data-data yang dia dapat dari referensi-referensi itu, kemudian dia menganalisa ya. Jadi belum ada pembuktian kalau begini. Berikut beberapa ilmuwan dan penemu yang karyanya terkait dengan teknik-teknik tersebut. 1. Benjamin Franklin. Kontribusi Franklin adalah salah satu pelopor dalam studi listrik statis. Eksperimen terkenalnya dengan layang-layang pada tahun 1752 membantu membuktikan bahwa petir adalah fenomena listrik. Dia juga memperkenalkan konsep muatan positif dan negatif serta penangkal petir yang mengarahkan listrik statis dari atmosfer ke bawah. Hubungan dengan topik yang dibahas tadi, studi Franklin tentang listrik statis membuka jalan bagi penelitian tentang bagaimana listrik statis bisa ditangani dan digunakan dalam aplikasi nyata. 2. Robert Jameson Van de Graaff. Kontribusinya penemu generator Van de Graaff, alat yang mampu menghasilkan tegangan listrik statis sangat tinggi. Generator ini masih digunakan untuk berbagai keperluan ilmiah, termasuk akselerator partikel. Hubungan dengan topik, Van de Graaff generator adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan listrik statis. Eksperimen yang dilakukan dengan alat ini adalah memberikan wawasan tentang bagaimana listrik statis dapat diakumulasikan dan dilepaskan dalam jumlah besar. 3. James Clerk Maxwell.
Kontribusi Maxwell mengembangkan teori elektromagnetisme melalui persamaan Maxwell yang menjelaskan hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Persamaan Maxwell adalah dasar dari semua pemahaman modern tentang listrik dinamis dan statis. Hubungan dengan topik. Persamaan Maxwell menjelaskan fenomena listrik dan magnet secara teoritis, memungkinkan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana listrik statis dapat dikonversi menjadi listrik dinamis. 4. Michael Faraday. Kontribusi Faraday menemukan prinsip induksi elektromagnetik yang merupakan dasar dari pembangkit listrik modern. Faraday juga banyak bekerja pada eksperimen terkait listrik statis dan dinamis, termasuk penelitian tentang kapasitansi dan elektrostatik. Hubungan dengan topik induksi elektromagnetik, Faraday menjadi prinsip penting dalam konversi energi dan listrik statis ke dinamis, meskipun lebih diterapkan pada pembangkit listrik dinamis daripada listrik statis. 5. Nikola Tesla. Kontribusi Tesla adalah seorang penemu yang bekerja dengan tegangan tinggi, arus listrik, dan resonansi listrik. Ia terkenal karena pekerjaannya pada listrik arus bolak-balik atau AC, dan juga bereksperimen dengan gelombang radio serta tegangan tinggi. Hubungan dengan topik. Tesla bekerja dengan listrik tegangan tinggi dan statis dalam beberapa percobaannya, terutama pada Tesla Coil yang mampu menghasilkan medan listrik statis dalam jumlah besar dan melepaskannya sebagai listrik dinamis dalam bentuk loncatan listrik atau percikan. 6. Hans Christian Ørsted. Kontribusi Ørsted menemukan hubungan antara listrik dan magnetisme, sementara Ampere mengembangkan hukum yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet. Hubungan dengan topik. Hubungan ini adalah dasar dari pemahaman tentang konversi energi listrik statis menjadi dinamis karena penggunaan medan magnet dalam sistem pembangkit listrik dinamis seperti yang diterapkan pada generator modern. Thomas Edison. Kontribusi penemu listrik arus searah atau DC dan berbagai perangkat listrik, meski lebih dikenal karena kontribusinya pada listrik dinamis. Edison juga mengembangkan baterai dan alat yang memungkinkan kontrol arus listrik. Hubungan dengan topik. Penggunaan baterai dan sistem DC memberikan dasar untuk kontrol arus listrik dari sumber yang mungkin berasal dari listrik statis. 8. William Thomson atau Lord Kelvin. Kontribusi penemu konduktor elektrostatis dan berbagai perangkat untuk menangani listrik statis. Hubungan dengan topik. Kelvin bekerja secara luas dalam elektrostatik dan mengukuran listrik. Pengembangannya dalam mengukur elektrostatik dan kapasitansi kontribusi pada pemahaman dasar tentang listrik statis dan cara penyimpanannya. 9. Frederick Paschen. Kontribusi mengembangkan hukum Paschen dengan menjelaskan bagaimana tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan percikan listrik di udara bervariasi tergantung pada tekanan dan jarak antara elektroda. Hubungan dengan topik. Pengetahuan ini relevan untuk memahami bagaimana listrik statis dapat dilepaskan secara terkendali, terutama ketika berkaitan dengan konversi muatan statis menjadi listrik dinamis yang stabil. Kesimpulan, tidak ada ilmuwan tunggal yang telah mencoba semua teknik. Yang tadi dijelaskan di atas semua itu nggak ada ilmuwan tunggalnya ya. Tidak ada ilmuwan tunggal yang telah mencoba semua teknik konversi dari listrik statis menjadi listrik dinamis yang stabil. Tidak ada ilmuwan tunggal yang telah mencoba semua teknik konversi dari listrik statis menjadi listrik dinamis yang stabil. Sebaliknya, konversi ini merupakan hasil dari kontribusi banyak ilmuwan dari berbagai bidang, dari elektrostatika hingga elektromagnetisme dan teori kontrol arus listrik. Setiap ilmuwan berkontribusi pada aspek berbeda dari teori dan penerapan listrik sehingga memungkinkan teknik modern untuk mengonversi listrik statis menjadi listrik dinamis yang stabil. Oke, jadi itu aja, sampai di sini aja ya dulu ya. Barangkali di lain waktu kita tanya-tanya lagi ya, pertanyaan-pertanyaan yang masih ada beberapa pertanyaan lagi yang perlu. Tapi videonya sudah cukup panjang ya, adalah
cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau hal-hal lainnya, atau kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.